Bab 211, Raja Monyet Binatang Iblis. Penerjemah, Kurazi Tolan Zuraiter Editor, Lukas. Binatang Iblis. Panggung Void setengah langkah. Murid Zhang Qian dan Zhao Gang mengerut ketika mereka mendengar apa yang dikatakan Duan Lingtian, dan wajah mereka dipenuhi dengan keheranan. Seekor binatang iblis tanpa diragukan lagi sebanding dengan pembangkit tenaga listrik Void Stage sejati. Belum lagi Raja Monyet Binatang Iblis, bahkan jika itu adalah Raja Monyet setengah langkah Void Stage, itu tetap bukan eksistensi yang bisa mereka lawan. Tuan muda, maka kita sekarang. Zhang Qian dan Zhao Gang menatap Duan Lingtian dan sedikit ragu. Meskipun anggur monyet bagus, itu jauh dari sepenting hidup mereka. Kami akan bertindak sesuai dengan keadaan. Duan Lingtian membawa Zhang Qian dan Zhao Gang saat dia bergerak dengan hati-hati tanpa suara di atas pepohonan, dan segala sesuatu di dalam ngarai memasuki pandangannya. Dia bisa melihat bahwa kera batu berdiri dalam kelompok yang terdiri dari 3 atau 4. Tuan muda, apakah itu anggur monyet? Duan Lingtian melihat ke arah yang ditunjuk Zhang Qian, dan ada sebuah kolam kecil di sana. Di dalamnya ada cairan, dan cairan ini tampak berwarna merah terang. Warnanya persis sama dengan anggur monyet dalam ingatan Kaisar bela diri kelahiran kembali. Tepat, itu anggur monyet. Duan Lingtian mengangguk. Mari kita pikirkan cara untuk mencuri anggur monyet sekarang. Zhang Qian dan Zhao Gang mengangguk, karena mereka juga sangat tertarik dengan anggur monyet. Bagaimana dengan ini, kalian berdua menarik monyet batu di sekitarnya, dan aku akan memanfaatkan kesempatan untuk mengumpulkan beberapa anggur monyet, bagaimana? Duan Lingtian memandang Zhang Qian dan Zhao Gang, dan menyadari bahwa mereka sedikit ragu-ragu, dan langsung dicemooh. Apakah kalian berdua benar-benar berpikir aku akan membahayakan kalian? Monyet batu terkuat di antara mereka lebih rendah dari kalian berdua, selama kalian berdua menarik mereka pergi pada saat pertama yang mungkin, aku akan dapat mengumpulkan anggur monyet. Petik 2, Tuan muda, Anda dapat melihat kekuatan mereka. Zhang Qian menatap dengan mata terbelalak. Dia memiliki wajah penuh keheranan, ketika dia tiba-tiba merasa bahwa Tuan muda ini benar-benar mampu melakukan apa saja. Kekuatan monyet batu dapat dinilai dari warna bulunya. Lihat, ketiga monyet batu itu memiliki bulu berwarna kuning tua, itu artinya mereka masih remaja monyet batu dengan kekuatan di tahap inti asal dan termasuk dalam usia termuda dalam kera batu ini. Monyet batu dengan bulu kuning semuanya adalah monyet batu dewasa, dan yang terkuat di antara mereka paling banyak berada di tingkat ke-6 dari tahap jiwa baru lahir. Adapun monyet batu di tingkat ke-7 dari tahap jiwa baru lahir atau lebih tinggi, bulu di tubuh mereka lebih dekat dengan warna emas gelap, kekuatan seharusnya ada di dalam gua monyet. Duan Lingtian memandang kera batu di dalam ngarai saat dia berbicara dengan sangat akrab. Tuan muda, Anda bahkan tahu ini. Zhang Qian dan Zhao Gang sama-sama terkejut, sebelum bertanya, di mana gua monyet itu? Di balik semak-semak di sana, bisakah kamu melihatnya? Duan Lingtian menunjuk ke sisi ngarai yang jauh, dan tepatnya ada sebuah gua yang diselimuti oleh semak-semak di sana. Seseorang tidak akan dapat memperhatikan jika mereka tidak melihat dari dekat. Zhang Qian dan Zhao Gang saling memandang dan menarik napas dalam-dalam ketika mereka berkata kepada Duan Lingtian, Tuan muda, maka kita akan pergi. Pergi. Ingat, jangan melukai mereka apapun yang terjadi, atau konsekuensinya tidak terbayangkan. Duan Lingtian mengangguk, tetapi hatinya sedikit gelisah. Ambil kesempatan. Saya harap tidak ada Raja Monyet di sini, bahkan jika ada Raja Kera, saya harap itu bukan binatang iblis. Jika itu adalah binatang iblis, maka bahkan jika saya telah mengumpulkan anggur monyet, saya akan tidak bisa melarikan diri. Kekayaan dicari dari bahaya. Duan Lingtian mengambil kesempatan sekarang. Kaisar bela diri kelahiran kembali telah bertemu pasukan monyet batu pada banyak kesempatan dan hanya bertemu dengan binatang iblis Raja Kera 2 kali. Dia tidak percaya bahwa keberuntungannya begitu baik. Suara mendesing. Suara mendesing. Zhang Qian dan Zhao Gang membuat suara sebagai pengakuan sebelum sosok mereka muncul di hadapan pasukan kera batu, membuat semua kera batu di dalam jurang khawatir. Kelompok kera batu jelas tidak membayangkan bahwa manusia akan muncul di sini, dan mereka tertegun sejenak sebelum menerkam ke arah Zhang Qian dan Zhao Gang. Bahkan beberapa monyet batu yang berjaga di samping kolam yang berisi anggur monyet kini mengejar Zhang Qian dan Zhao Gang. Sekarang, melihat bahwa kelompok monyet batu di dalam ngarai telah mengejar Zhang Qian dan Zhao Gang, mata Duan Lingtian bersinar. Teknik gerakan ular roh. Duan Lingtian meledak dengan seluruh kekuatannya,
dan 21 siluet mamut kuno mengembun menjadi bentuk di atasnya. Pada saat itu, ketika dia belum menembus ke tingkat ke-8 tahap pembentukan inti, Duan Lingtian hanya memiliki kekuatan 19 mamut kuno. Setengah bulan yang lalu, dia telah menembus ke tingkat ke-8 dari tahap pembentukan inti, dan selain itu, dia telah mengkonsumsi pil darah naga untuk menyelesaikan penempaan tubuh kedagingannya, sehingga memperoleh kekuatan ekstra 2 mamut purba. Kekuatannya saat ini bahkan sedikit melampaui seorang seniman bela diri di tingkat pertama tahap inti asal. Melihat kolam yang berisi anggur monyet semakin dekat, mata Duan Lingtian bersinar. Saat ini, kuali telah muncul di tangannya, karena itu adalah satu-satunya wadah yang dimilikinya. Bang! Sosok Duan Lingtian turun ke tanah, dan lokasi dia turun tepat di samping kolam. Namun, tepat ketika Duan Lingtian bersiap untuk menggunakan kuali untuk mengumpulkan anggur monyet, hembusan angin kencang yang menakjubkan menyapu ke arahnya dan langsung tiba di belakangnya. Tubuh Duan Lingtian membeku. Aku tidak mungkin begitu sial, kan? Sosok emas bersinar yang melintas di hadapannya sebelumnya menyebabkan jejak rasa dingin secara tidak sadar muncul di dalam hati Duan Lingtian. Ketika Duan Lingtian berbalik dan melihat melalui cahaya bulan yang terang, baru sekarang dia menyadari bahwa monyet batu yang seluruh tubuhnya ditutupi bulu emas telah muncul di depan matanya. Monyet batu ini berkali-kali lebih besar dari monyet batu biasa dan hanya sedikit lebih pendek dari Duan Lingtian. Saat ini, mata emasnya menatap Duan Lingtian dan mengungkapkan jejak permusuhan. Iblis, Raja Monyet Binatang Iblis. Tubuh Duan Lingtian sedikit kaku, karena dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan sangat sial, bertemu dengan binatang iblis Raja Kera pada kesempatan pertama dia bertemu dengan kera batu. Raja Monyet Binatang Iblis adalah eksistensi di tahap pengintaian Void, terlebih lagi, Duan Lingtian dapat membedakan dari karakteristik Raja Kera sebelum dia bahwa Raja Kera ini bukanlah eksistensi yang baru saja berubah menjadi binatang iblis. Kekuatannya setidaknya berada di level keempat dari Void Preying Stage atau lebih tinggi. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Selain itu, tepat pada saat ini, sekelompok monyet batu lain terbang keluar dari gua monyet dan mengepung Duan Lingtian di tengah. Di antara monyet batu ini, ada beberapa keberadaan dengan bulu berwarna emas gelap, dan semua monyet batu ini ada di tingkat ke-7 dari tahap jiwa baru lahir atau lebih tinggi. Sudut mulut Duan Lingtian melengkung menjadi jejak senyum pahit. Anda benar-benar tidak dapat mengambil risiko pada beberapa hal. Saat kelompok monyet batu mengepung Duan Lingtian, mereka dengan ganas memamerkan taring mereka dan mengacungkan cakar mereka. Sepertinya Raja Kera hanya perlu memberi perintah dan mereka akan menerkam Duan Lingtian dan mencabik-cabiknya. Duan Lingtian mengambil napas dalam-dalam dan menenangkan dirinya, karena dia menyadari bahwa jika dia ingin hidup melalui ini, maka dia hanya bisa membujuk Raja Kera di hadapannya. Sebagai binatang iblis yang memiliki perasaan manusia dan mampu memahami manusia, pidato. Raja Kera yang terhormat, saya tidak bermaksud buruk. Duan Lingtian memandang Raja Kera berbulu emas yang sedang menatapnya dan mencoba berkomunikasi dengannya. Mengaum, Raja Monyet berbulu emas meraung dengan suara rendah dan menunjuk ke kolam kecil anggur monyet yang ada di samping Duan Lingtian. Sepertinya dia dengan marah mencela Duan Lingtian sebagai pencuri. Ini, Raja Kera, aku hanya ingin meminta anggur untuk diminum dan tidak bermaksud buruk. Aku tidak melukai orang-orangmu. Duan Lingtian memikirkan sebuah rencana saat dia menjelaskan dirinya sendiri. Duan Lingtian merasakan ledakan kepahitan di hatinya. Kapan dia pernah berbicara dengan rendah hati seperti ini? Dan itu bahkan menuju monyet. Namun, ketika seseorang berada di bawah atap yang lain, dia tidak punya pilihan selain menundukkan kepalanya. Jika dia ingin hidup, maka dia harus berbicara secara mendalam dengan Raja Kera ini dan mendapatkan pengampunannya. Auman mengaum gelombang, Raja Kera mengaum 2 kali lagi, dan matanya yang sedingin es sedikit mereda saat menunjuk ke arah luar ngarai. Kau memintaku pergi. Mata Duan Lingtian bersinar, karena dia tidak pernah berharap Raja Kera begitu mudah diajak bicara. Menyadari bahwa dia telah lolos dari bahaya, Duan Lingtian tidak bisa menahan diri untuk tidak menangkap kesempatan itu. Dia menunjuk ke arah kolam kecil di samping saat dia bertanya kepada Raja Kera, itu, bisakah kamu memberiku sedikit anggur monyet? Aum mengaum. Tanpa diduga, Raja Kera, yang awalnya menjadi sedikit lebih lemah lembut, langsung memelototi Duan Lingtian dengan mata emasnya, dan tubuhnya dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat. Baiklah, aku akan pergi.
Aku akan pergi sekarang juga. Duan Lingtian buru-buru melambaikan tangannya dan menyingkirkan kuali. Di bawah pengawalan kelompok kera batu, dia berjalan selangkah demi selangkah menuju luar ngarai. Duan Lingtian berkata dalam hati, di masa depan, ketika kekuatan tuan muda ini melampaui kalian semua, aku akan kembali untuk mengajari kalian semua pelajaran dengan benar. Tepat ketika Duan Lingtian tiba di pintu keluar ngarai, roar gelombang, raungan sedih dan melengking dari monyet batu bergema. Tidak baik, wajah Duan Lingtian menjadi pucat, dan pikiran pertama di benaknya adalah, mungkinkah Zhang Qian dan Zhao Gang tidak mendengarkan saya dan melukai monyet batu itu? Jika memang demikian, maka Zhang Qian dan Zhao Gang akan benar-benar membawa bencana baginya kali ini. Tepat ketika wajah Duan Lingtian menjadi pucat, Raja Kera mengeluarkan raungan marah, dan kelompok monyet batu mengepung Duan Lingtian sekali lagi, memaksanya kembali ke ngarai. Duan Lingtian tersenyum pahit, dan hatinya dipenuhi dengan kegugupan. Dia hanya berharap bahwa bukan Zhang Qian atau Zhao Gang yang telah melakukan sesuatu untuk membuat kera batu itu. Suara mendesing. Tepat pada saat ini, monyet batu yang bulunya antara emas gelap dan emas dan berukuran 2 kali lipat dari monyet batu rata-rata memasuki ngarai. Cakar monyet batu ini meneteskan darah merah tua, dan di punggungnya ia membawa monyet batu yang bulunya berwarna emas gelap. Monyet batu ini berbaring di tubuh monyet batu pertama dengan lengan terkulai ke bawah, dan cakarnya berkedip-kedip dengan kemilau hitam pekat, jelas telah terinfeksi racun beracun. Panggung Void setengah langkah. Duan Lingtian memandang monyet batu yang membawa monyet batu beracun lainnya, dan pupil matanya mengerut dan senyum pahit muncul di wajahnya. Pasukan monyet batu ini tampaknya lebih menakutkan dari yang dia bayangkan. Selain memiliki binatang iblis Raja Kera besar, masih ada Raja Kera kedua tahap Void setengah langkah lainnya. Raja Kera kedua meletakkan monyet batu yang diracuni sebelum keluar dari ngarai. Ketika memasuki ngarai sekali lagi, ia membawa ular piton hitam legam yang sangat besar di bahunya. Piton raksasa itu sudah mati. Di tubuh ular sanca raksasa itu banyak bekas gigitan dan cakar. Piton besar ini mungkin adalah rampasan perang Raja Kera kedua. Duan Lingtian berpikir dalam hati. Duan Lingtian dengan cepat mengenali piton yang sangat besar ini setelah dia mengingat ingatan Kaisar bela diri kelahiran kembali. Ini adalah piton awan hitam. Melihat tanda di tubuh Black Cloud piton ini, Duan Lingtian memperkirakan bahwa kekuatannya seharusnya berada di tingkat ke-9 dari Naschen Soul Stage. Dia kira-kira bisa menebak detail masalah ini. Piton awan hitam ini pasti telah melukai monyet batu yang meracuni itu, dan racun yang menginfeksi monyet batu itu justru adalah racun dari piton awan hitam. Setelah itu, Black Cloud Piton mati di tangan Raja Kera kedua. Racun dari Black Cloud Piton. Tatapan Duan Lingtian bersinar, karena dia sepertinya memikirkan hal yang menggembirakan. Saat ini, Duan Lingtian dapat melihat bahwa kera batu yang diracuni belum mati dan hanya terinfeksi dari racun karena digigit. Tentu saja, jika racunnya tidak dihilangkan tepat waktu, monyet batu ini tidak akan bertahan selama 1 jam. Tepat pada saat itu, sekelompok monyet batu berkerumun ke depan dan mencabik-cabik mayat piton awan hitam itu menjadi berkeping-keping. Adegan berdarah menyebabkan Duan Lingtian merasa kulit kepalanya mati rasa. Bab 212, Monyet Batu Mengembalikan Bantuan. Penerjemah, Kurazi Tolan Zuraiter Editor, Lukas. Duan Lingtian dapat melihat bahwa kelompok monyet batu ini membalas dendam untuk kerabat mereka. Mayat Black Cloud Piton dengan cepat diparut menjadi potongan-potongan yang sangat kecil sehingga potongan utuh tidak dapat ditemukan. Inti binatang. Tak lama, Duan Lingtian melihat korbis Black Cloud Piton. Raja Kera kedua langsung meraih inti binatang sebelum memasukkannya ke dalam mulutnya dan menelannya, dan sepasang mata emas gelapnya mengungkapkan rasa keganasan. Selain itu, setelah kelompok monyet batu itu mengoyak mayat Black Cloud Piton, mata merah mereka sekali lagi menatap Duan Lingtian, dan niat membunuh di mata mereka tidak menunjukkan indikasi menghilang. Duan Lingtian tertawa getir. Monyet batu ini tidak akan langsung menerkamku dan mencabik-cabikku, kan? Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Dan tepat pada saat ini, kelompok monyet batu yang baru saja ditarik oleh Zhang Qian dan Zhao Gang telah kembali. Mereka memandang Raja Kera besar dan menggelengkan kepala kecil mereka saat mereka mengulurkan cakar monyet mereka untuk memberi isyarat sambil sesekali menunjuk ke Duan Lingtian. Meskipun Duan Lingtian tidak mengerti gerakan mereka,
dia bisa menebak bahwa kera batu ini seharusnya melaporkan masalah Zhang Qian dan Zhao Gang kepada Raja Kera Besar. Seperti yang diharapkan, auman mengaum gelombang, Raja Kera Besar memandang Duan Lingtian, dan aumannya mengandung kemarahan yang bercampur aduk, seolah-olah mengatakan bahwa Duan Lingtian telah berbohong padanya. Raja Monyet, jangan marah, kedua temanku itu juga tidak memiliki niat buruk. Karena rakyatmu tidak dapat mengejar mereka, itu berarti kekuatan mereka lebih rendah daripada kedua temanku. Jika kita memiliki niat buruk, mereka pasti akan menyerang rakyatmu. Duan Lingtian mengulurkan tangannya untuk membuat gerakan saat dia mengatakan ini kepada Raja Kera Besar. Om mengaum gelombang, tepat ketika Duan Lingtian memperhatikan suasana hati Raja Kera Besar menjadi tenang dan menghela nafas lega, Raja Kera kedua tiba-tiba melompat keluar, dan mata emasnya yang gelap menunjukkan rasa dingin sedingin es saat menatap Duan Lingtian. Selanjutnya, itu menunjuk ke arah Raja Kera Besar. Raja Kera Besar mengangguk, lalu pandangannya ke arah Duan Lingtian menjadi sedikit lebih dingin. Tidak baik, jantung Duan Lingtian tersentak, dan dia melihat niat membunuh yang menakjubkan muncul dari tubuh Raja Kera kedua sebelum langsung menerkamnya. Aku bisa menyelamatkannya. Pada saat Raja Kera kedua menerkamnya, Duan Lingtian buru-buru melepaskan kartu asnya, mengulurkan tangannya untuk menunjuk kera batu yang beracun. Mengaum, Raja Kera Besar meraung dengan suara rendah, dan dalam sekejap mata, ia berdiri di depan Duan Lingtian, menghalangi serangan Raja Kera kedua. Duan Lingtian bisa merasakan bahwa pakaian di punggungnya benar-benar basah oleh keringat. Baru saja, dia sangat dekat dengan kematian. Auman mengaum gelombang, Raja Kera Besar meraung dengan suara rendah ke arah Duan Lingtian, dan mata emasnya yang dingin menunjukkan tanda tanya. Kamu tidak perlu meragukannya, aku seorang alkemis. Alkemis, mengerti. Duan Lingtian menarik kuali dari cincin tata ruangnya dan berguncang di hadapan Raja Kera Besar. Awalnya, Duan Lingtian tidak mengandalkan Raja Kera Besar untuk mengerti. Namun tak disangka, Raja Kera Besar ragu-ragu sejenak sebelum mengangguk. Duan Lingtian mengangguk dan menyapu pandangannya ke arah kelompok kera batu yang mengelilinginya sebelum berkata kepada Raja Kera Besar, kalau begitu tidak apa-apa. Baiklah, minta rakyatmu untuk mundur. Aku akan memperbaiki pil obat untuk subjekmu. Auman mengaum gelombang, Raja Kera Besar meraung dengan suara rendah 2 kali. Kali ini diarahkan ke pasukan monyet. Untuk sesaat, pasukan monyet tampaknya telah mengetahui dari Raja Kera Besar bahwa Duan Lingtian mampu menyelamatkan kerabat mereka. Jadi mereka buru-buru mundur, dan mata merah-merah mereka sedikit mereda. Duan Lingtian menghela nafas lega, dan di bawah tatapan kelompok monyet batu, Duan Lingtian mulai memperbaiki pil obat. Jika masalah hari ini menyebar, maka aku akan benar-benar membuat sejarah di antara para alkemis, membuat Void Praying Stage tingkat keempat atau di atas binatang iblis Raja Monyet, Raja Kera setengah langkah Void Stage, dan sekelompok monyet batu menyaksikanku, memurnikan pil obat. Selain aku, siapa yang berani melakukan hal seperti itu? Pada saat ini, jejak kepuasan muncul di dalam hati Duan Lingtian. Seolah-olah dia sudah benar-benar lupa bahwa dia sedang menyempurnakan pil obat di hadapan begitu banyak monyet batu demi bertahan hidup. Untungnya, Black Cloud Python hanya binatang buas, dan racunnya tidak banyak. Pil pembersihan roh kelas 9 sudah cukup untuk menghilangkan racun sepenuhnya dari akarnya, pikir Duan Lingtian dalam hati sambil menarik sebuah tumpukan bahan obat dari cincin tata ruangnya. Hari itu, ketika Duan Lingtian menyempurnakan pil pembersihan roh kelas 9 untuk Markis Senior Divine Might Markis Estate, beberapa bahan obat tetap ada, dan dia tidak pernah menyangka bahwa itu akan digunakan di sini. Sepertinya aku perlu menyiapkan beberapa bahan obat untuk pil pembersihan roh di masa depan, karena itu bisa menyelamatkan hidupku di saat yang kritis. Duan Lingtian bisa membayangkan bagaimana jika dia tidak memiliki bahan obat untuk pil pembersihan roh kelas 9 di tangan hari ini, akhir hidupnya pasti akan mirip dengan Black Cloud Python. Duan Lingtian ada di sini dengan santai menyempurnakan pil pembersihan roh kelas 9, sedangkan Zhang Qian dan Zhao Gang bersembunyi di luar ngarai dengan ekspresi cemas. Mengapa Tuan Muda belum keluar? Tunggu sebentar lagi. Tuan Muda sepertinya bukan orang yang berumur pendek. Zhang Qian dan Zhao Gang hanya bisa diam menunggu dengan tersiksa. 2 jam kemudian, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. 3 pil pembersihan roh kelas 9 terbang keluar dari kuali obat dan ditangkap oleh Duan Lingtian tangannya. Duan Lingtian berjalan ke arah monyet batu yang beracun. Tubuh monyet batu ini sedang dingin. Itu memiliki kulit hitam legam seolah-olah ditutupi lapisan awan gelap.
Duan Lingtian membantu monyet batu membuka mulutnya dan memberi makan pil pembersihan roh kelas 9. Selanjutnya, Duan Lingtian meletakkan tangannya di punggung monyet batu. Dia siap menggunakan energi asalnya untuk membantu monyet batu melarutkan kekuatan obat dari pil pembersihan roh. Mengaum, mata Raja Kera kedua menjadi dingin ketika melihat pemandangan ini, dan tubuhnya bergoyang, seolah ingin menyerang Duan Lingtian. Roar gelombang, Raja Kera besar menghentikan Raja Kera kedua tepat pada waktunya, karena jelas-jelas dirasakan bahwa Duan Lingtian tidak memiliki niat buruk terhadap monyet batu itu. Setelah melihat kulit monyet batu pulih dan memastikan racun yang telah menyebar ke cakar monyet dibersihkan, Duan Lingtian menghela nafas lega. Kesuksesan. Sementara itu, monyet batu yang racunnya dihilangkan dengan bantuan Duan Lingtian terbangun, dan mata emas gelapnya berkedip dengan kilau lembut ketika melihat Duan Lingtian. Sudah baik sekarang. Duan Lingtian tersenyum kepada monyet batu dan mendukungnya. Termasuk Raja Kera kedua. Semua kera batu mengeluarkan raungan gembira ketika mereka melihat kerabat mereka telah pulih. Raungan ini terdengar oleh Zhang Qian dan Zhao Gang, yang juga bersembunyi di luar ngarai. Zhao Gang, auman dari monyet batu ini tampaknya sangat bersemangat. Zhang Qian memandang Zhao Gang dengan ekspresi bingung. Kenapa kau menatapku? Ini tidak seperti aku tahu. Zhao Gang memutar matanya ke arah Zhang Qian sebelum berkata, dengan khawatir, aku ingin tahu bagaimana keadaan Tuan Muda sekarang. Jangan khawatir, Tuan Muda pasti diberkati oleh para dewa, karena dia pria yang baik. Meskipun Zhang Qian mengatakan ini, wajahnya penuh kekhawatiran. Di dalam ngarai, setelah Duan Lingtian membantu monyet batu mengeluarkan racun, selain menghilangkan permusuhan yang dirasakan kera batu terhadapnya, Raja Kera besar menjulurkan cakarnya untuk menunjuk ke kolam kecil di dekatnya yang diisi dengan anggur kera, dengan jelas berkata kepada Duan Lingtian, jangan ragu untuk mengambil anggur sebanyak yang Anda suka. Duan Lingtian mulai tertawa. Raja monyet hebat ini agak masuk akal. Tepat ketika Duan Lingtian hendak menggunakan kuali untuk mengumpulkan anggur monyet. Gelombang, monyet batu yang diracuni sebelumnya berteriak kepada Duan Lingtian, kemudian berubah menjadi bayangan gelap saat bergegas ke gua monyet. Ketika sekali lagi keluar dari gua, ia mengeluarkan labu bersamanya, dan memberikannya kepada Duan Lingtian sambil mengangguk seperti manusia. Terima kasih. Duan Lingtian menerima labu itu dan tersenyum kepada monyet batu. Namun, dalam hatinya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dengan emosi. Sesaat sebelumnya, dia masih panik, tetapi pada saat ini, dia mendapatkan hadiah dari kesulitannya. Dia tidak perlu mencuri anggur monyet lagi, karena Raja Kera besar secara langsung mengizinkannya untuk mengumpulkannya sendiri. Duan Lingtian mengumpulkan seluruh labu yang penuh dengan anggur monyet dan meletakkannya di dalam cincin tata ruangnya sebelum berdiri dan melihat Raja Kera besar. Raja Kera besar mengangguk padanya, dan mata emasnya menunjukkan kilau lembut. Simpan 2 pil obat ini. Jika salah satu kerabatmu diracun di masa depan, minta mereka untuk meminumnya. Duan Lingtian memberikan 2 pil pembersihan roh kelas 9 lainnya kepada Raja Kera besar. Gelombang, tatapan monyet batu lainnya semua bersinar, karena mereka telah menyaksikan efek dari pil obat sebelumnya dan mengetahui nilai dari pil obat. Dalam waktu singkat, Duan Lingtian menyadari bahwa semua kera batu lainnya, termasuk Raja Kera kedua, benar-benar membungkuk padanya seperti manusia. Ini menyebabkan dia diliputi oleh bantuan tak terduga untuk sesaat. Tiba-tiba, dia merasa bahwa monyet batu ini agak lucu. Setelah Raja Kera besar menerima 2 pil pembersihan roh kelas 9 dari Duan Lingtian, itu benar-benar tunduk pada Duan Lingtian juga, menyebabkan Duan Lingtian menjadi puas sejenak. Ini adalah binatang iblis di tingkat keempat dari Void Praying Stage atau lebih tinggi. Dengan hubungan saya saat ini dengan pasukan kera batu, jika saya memiliki musuh di masa depan, apakah saya dapat memikatnya ke sini dan meminta Raja Kera untuk membantu saya membunuhnya? Duan Lingtian berpikir dalam hatinya. Tetapi dia tahu bahwa ini hanya keinginan liar, karena tidak mungkin baginya untuk memikat seseorang dari jarak yang sangat jauh ke pegunungan Crosscut ini. Terima kasih atas anggur monyetmu. Aku akan pergi sekarang. Aku akan datang mengunjungi kalian semua jika aku punya kesempatan di masa depan. Di bawah tatapan semua monyet batu, Duan Lingtian melambaikan tangannya ke arah mereka sebelum berjalan keluar dari ngarai. Saat dia baru saja akan keluar dari jurang, gelombang, tiba-tiba, Raja Kera besar meraung dengan suara rendah. Wajah Duan Lingtian menjadi pucat.
Raja monyet hebat ini tidak mungkin menyesalinya dan ingin membalas kebaikan dengan tidak berterima kasih, bukan? Namun, Duan Lingtian masih dengan patuh menghentikan langkahnya, dan kulit kepalanya menjadi sedikit mati rasa saat dia berbalik untuk melihat Raja Kera Besar. Baru sekarang dia menyadari bahwa Raja Kera Besar tidak marah. Sebaliknya, itu mengangguk padanya sebelum melihat Raja Kera kedua dan melambaikan cakarnya yang tajam. Itu seperti sedang berkomunikasi dengan Raja Kera kedua. Apa yang ingin dia lakukan? Duan Lingtian bertanya dalam hatinya. Tepat pada saat ini, Duan Lingtian melihat Raja Kera kedua mengangguk, lalu langsung masuk ke gua monyet. Tak lama, Raja Kera kedua keluar lagi. Di tangannya ada sebuah labu kecil, dan ia memberikan labu kecil itu kepada Raja Kera Besar. Raja Kera Besar memegang labu kecil saat berjalan menuju Duan Lingtian, dan memberikan labu kecil itu ke Duan Lingtian. Ini, Duan Lingtian dengan penasaran membuka labu kecil itu, membawanya ke depan hidungnya, dan menciumnya. Seketika, bau aroma anggur yang menyengat menyerang hidungnya. Astaga, energi asal di dalam tubuh Duan Lingtian tiba-tiba mulai bergolak, menyebabkan Duan Lingtian merasakan seluruh tubuhnya terbakar. Dia diliputi oleh ledakan ketidaknyamanan. Teknik berdaulat perang 9 naga, bentuk piton yang mengamuk. Tanpa ragu-ragu, Duan Lingtian langsung mengedarkan teknik kultivasinya, menyebabkan energi asal di dalam tubuhnya mengikuti jalur dari bentuk piton raging yang beredar di dalam tubuhnya. Bang! Dalam sekejap mata, Duan Lingtian memperhatikan dengan heran bahwa energi asalnya benar-benar langsung tumbuh dan menembus kemacetan, langsung melangkah ke tingkat ke-9 tahap pembentukan inti. Ini, Duan Lingtian tercengang. Bahkan jika dia meminum anggur monyet, masih tidak mungkin baginya untuk langsung menerobos ke tingkat ke-9 tahap pembentukan inti dalam sekejap mata, setidaknya akan membutuhkan beberapa hari untuk melarutkan efek anggur. Tapi sekarang, apa yang ada di labu kecil ini? Bab 213, Anggur Raja Kera. Penerjemah, Kurasi Tolanzurator Editor, Lukas. Duan Lingtian bingung, benar-benar bingung. Anggur apa yang ada di labu kecil ini? Duan Lingtian menundukkan kepalanya untuk melihat ke dalam labu kecil itu. Dia dapat dengan jelas melihat bahwa anggur di dalam labu kecil itu tidak berwarna merah terang seperti anggur monyet. Sebaliknya, itu berwarna merah tua seperti darah. Seketika, ingatan kaisar bela diri kelahiran kembali terlintas di benak Duan Lingtian. Mungkinkah ini anggur Raja Kera dari legenda? Detak jantung Duan Lingtian tiba-tiba bertambah cepat, dan dadanya naik turun seperti tiupan. Anggur Raja Kera memiliki efek yang sama dengan pil peningkatan Void, itu adalah syarat bagi Raja Monyet setengah langkah Void Stage untuk menerobos menjadi binatang iblis. Namun, Void Advancement Pill memiliki efek samping, sedangkan Monkey King Wine ini tidak. Selain memiliki efek dari Void Advancement Pill, Monkey King Wine juga mampu meningkatkan kultivasi. Dengan demikian, efeknya jauh melampaui Monkey Wine. Keberuntungan saya tidak bisa sebaik ini. Kan? Duan Lingtian tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan seteguk air liur. Bagaimanapun, bahkan kaisar bela diri kelahiran kembali, yang telah mengalami 2 masa kehidupan dan bertemu banyak pasukan monyet batu, tidak pernah memiliki nasib bertemu dengan anggur Raja Kera. Karena setelah anggur Raja Kera diseduh dengan sukses, Raja Kera setengah langkah Void Stage akan meminumnya pada saat pertama yang memungkinkan untuk menjalani transformasi menjadi binatang iblis. Anggur Raja Kera adalah sesuatu yang hanya Raja Kera yang tahu cara menyeduhnya. Jika bukan atas kehendak bebasnya sendiri, maka tidak peduli seberapa tangguh suatu eksistensi mencoba, tidak mungkin memaksa Raja Kera untuk menyeduh anggur Raja Kera. Anggur Raja Kera adalah sesuatu yang bahkan kaisar bela diri kelahiran kembali hanya pernah mendengarnya. Demi anggur Raja Kera yang legendaris, kaisar bela diri kelahiran kembali bahkan pernah menggunakan kehebatan bela dirinya untuk memaksa Raja Kera untuk menyeduhnya. Namun, Raja Kera itu lebih baik mati daripada menyeduh anggur Raja Kera untuk kaisar bela diri kelahiran kembali. Bisa dibayangkan betapa bagusnya keberuntungan Duan Lingtian. Sayap Raja Kera adalah sesuatu yang dapat ditemukan dengan keberuntungan tetapi tidak dicari. Tak lama, Duan Lingtian memperhatikan bahwa Raja Kera kedua saat ini sedang menatap tak berdaya pada labu kecil di tangannya, dan itu jelas sedikit tidak mau berpisah dengannya. Agaknya, anggur Raja Kera ini adalah sesuatu yang telah dia persiapkan untuk menerobos menjadi binatang iblis. Namun, Duan Lingtian tidak memperhatikannya, karena anggur Raja Kera adalah sesuatu yang dapat ditemukan dengan keberuntungan tetapi tidak dicari olehnya.
Tetapi bagi Raja Kera, selama ia menghabiskan beberapa waktu, ia akan dapat menyeduh lebih banyak. Sepertinya aku telah mendapatkan persahabatan sejati dari pasukan monyet batu ini. Duan Lingtian tahu di dalam hatinya bahwa mampu membuat Raja Kera mengeluarkan anggur Raja Kera untuk diberikan sebagai hadiah, sampai tingkat tertentu, menunjukkan bahwa dia sudah dianggap bukan orang luar oleh pasukan dari monyet batu. Terima kasih. Duan Lingtian dengan ringan tersenyum kepada Raja Kera besar, lalu dia menyingkirkan anggur Raja Kera sebelum keluar dari ngarai di bawah tatapan pasukan monyet batu. Semua yang dia hadapi sebelumnya menyebabkan Duan Lingtian merasa seolah-olah dia sedang bermimpi, karena itu benar-benar pertemuan yang membuat jantung berdebar. Namun, secara keseluruhan, keuntungannya sangat besar. Jejak senyum muncul di sudut mulut Duan Lingtian. Tuan muda, setelah Duan Lingtian keluar dari ngarai, Zhang Qian dan Zhao Gang muncul, dan mereka berdua tercengang ketika melihat bahwa Duan Lingtian baik-baik saja. Tuan muda, pasukan kera batu itu tidak menyerangmu. Mereka telah memperhatikan sebelumnya bahwa Duan Lingtian telah keluar dari jurang dan tidak melarikan diri. Gelombang, tiba-tiba, Zhang Qian dan Zhao Gang memperhatikan bahwa monyet batu telah melompat ke atas pohon dari dalam ngarai dan mengulurkan tangannya untuk melambai ke Duan Lingtian seperti manusia. Justru monyet batu itulah yang diracuni sebelumnya. Kemudian, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Pasukan monyet yang pada terbang keluar dari ngarai untuk turun ke pepohonan di luar ngarai, dan mereka melambai ke Duan Lingtian bersama-sama. Ini, Zhang Qian dan Zhao Gang langsung ketakutan. Siapa yang bisa memberitahu mereka apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa monyet batu ini, yang sangat ganas dan tanpa henti mengejar mereka, bertindak lemah lembut seperti kucing kecil di depan tuan muda mereka? Selain itu, mereka memperhatikan bahwa di antara monyet batu ini, tidak ada kekurangan keberadaan dengan bulu berwarna emas gelap. Menurut apa yang Tuan Muda katakan sebelumnya, monyet batu ini semua adalah eksistensi di tingkat ketujuh dari Naschen Soul Stage atau lebih tinggi. Jadi, masing-masing dari monyet batu ini memiliki kekuatan yang tidak kalah dengan mereka. Keduanya hanya merasa kulit kepala mereka mati rasa. Dalam waktu singkat, pupil mereka mengerut, karena mereka melihat dua monyet batu raksasa berjalan keluar. Salah satunya tingginya 1,7 meter atau lebih, dan yang lainnya tingginya hampir 1 meter. Dibandingkan dengan kera batu lainnya yang tingginya tidak sampai setengah meter, mereka hanyalah raksasa di antara para kurcaci. Mereka, tidak mungkin Raja Monyet, kan? Hati Zhang Qian dan Zhao Gang tersentak, karena pikiran ini tiba-tiba muncul di benak mereka. Mereka juga memperhatikan bahwa ketika kera batu lainnya menghadapi dua kera batu ini, mata tajam mereka jelas mengandung rasa hormat yang bercampur di dalamnya. Ini adalah penghormatan yang datang dari lubuk hati mereka, penghormatan yang datang dari jiwa mereka. Raja Monyet hebat, Raja Kera kedua, dan kalian semua monyet batu kecil, kita akan bertemu lagi jika takdir mengizinkannya. Duan Lingtian sedikit terkejut ketika dia melihat seluruh pasukan kera batu dan bahkan dua Raja Kera keluar. Dia melambaikan tangannya untuk mengucapkan selamat tinggal kepada mereka. Raja Kera besar dan Raja Kera kedua mengangguk kepada Duan Lingtian seperti manusia. Ayo pergi. Duan Lingtian memanggil Zhang Qian dan Zhao Gang sebelum langsung menuju ke pegunungan Crosscut dan ke tenda. Zhang Qian dan Zhao Gang seolah tersentak bangun dari mimpi saat mereka buru-buru mengikuti Duan Lingtian. Mereka kadang-kadang tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke belakang, tetapi mereka memperhatikan bahwa setelah Duan Lingtian pergi, pasukan monyet batu kembali ke ngarai secara berurutan. Tuan muda, mereka, Anda. Zhang Qian dengan keras menelan seteguk air liur. Dia memiliki terlalu banyak pertanyaan di dalam hatinya. Keberuntunganku tidak buruk, salah satu monyet batu diracun, dan kebetulan aku bisa menghilangkan racun itu. Setelah itu, mereka menganggapku sebagai salah satu milik mereka. Apakah kalian berdua punya wadah, seperti botol, di Anda? Dia bertanya pada Zhang Qian dan Zhao Gang saat berbicara tentang apa yang terjadi. Mereka berdua secara alami dapat menebak apa yang Duan Lingtian maksudkan, dan tatapan mereka bersinar saat mereka masing-masing mengeluarkan botol pil, karena ini adalah satu-satunya wadah yang mereka miliki. Duan Lingtian menerima botol pil dan menarik labu besar yang berisi anggur monyet, lalu dia mengisi botol pil mereka dengan anggur monyet. Ini anggur monyet. Zhang Qian dan Zhao Gang menarik napas dalam-dalam dan dengan rakus mencium aroma anggur monyet. Ya, ini adalah anggur monyet. Namun,
Peningkatan kultivasi kalian berdua seharusnya tidak begitu jelas, karena kalian berdua adalah seniman bela diri Naschen Sol tingkat ke-7. Duan Lingtian mengangguk. Adapun anggur Raja Kera, Duan Lingtian tidak mengeluarkannya, dia juga tidak menyebutkannya. Meskipun Zhang Qian dan Zhao Gang dapat dianggap sebagai rakyatnya sendiri, cepat atau lambat mereka akan meninggalkan sisinya. Selain itu, anggur Raja Kera terbatas, dan hanya cukup untuk dibagikan kepada orang yang dicintainya. Tidak hanya itu, tetapi jika anggur Raja Kera diekspos, dia pasti akan menghadapi penjarahan dari sekelompok pembangkit tenaga listrik half-step void stage. Tidak masalah, kami hanya ingin mencicipi, dan melihat apa yang berbeda dari anggur monyet legenda. Zhang Qian menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Zhao Gang mengangguk juga, karena dia jelas memiliki pemikiran yang sama dengan Zhang Qian. Zhang Qian mengingat adegan sebelumnya dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, "Benar, Tuan Muda, dua monyet batu raksasa tadi, Anda memanggil mereka Raja Kera Besar dan Raja Kera Kedua." Tepat sekali, monyet batu yang memiliki tinggi 1 meter dan memiliki bulu dengan warna antara emas gelap dan emas itu justru Raja Kera Kedua. Raja Kera Kedua tinggal selangkah lagi untuk menembus tahap pencongkel void, dan kekuatannya sebanding dengan pembangkit tenaga listrik half-step void stage. Duan Lingtian mengangguk. Panggung void setengah langkah. Zhang Qian dan Zhao Gang menghirup udara dingin. Raja Kera Kedua ini lebih dari cukup untuk membunuh mereka dengan mudah. Tuan Muda, yang lain, detak jantung Zhang Qian dan Zhao Gang tiba-tiba bertambah cepat, saat mereka samar-samar menebak dalam hati mereka tetapi tidak berani mengkonfirmasinya. Monyet batu dengan bulu emas dan hanya sedikit lebih pendek dariku adalah Raja Kera Besar. Raja Kera Besar ini adalah Raja Monyet Binatang Iblis, sebuah eksistensi yang sebanding dengan tahap pencongkel void. Berdasarkan perkiraanku, kekuatannya setidaknya tingkat keempat dari void preying stage atau lebih tinggi. Duan Lingtian melanjutkan, Raja Monyet Binatang Iblis, kekuatan di level keempat dari void preying stage atau lebih tinggi. Zhao Gang dan Zhang Qian sekali lagi ketakutan, hanya kembali sadar setelah beberapa waktu. Mereka hanya bisa merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Sebelumnya, mereka bekerja sama dengan Tuan Muda untuk mencuri anggur monyet di bawah pengawasan kelompok monyet batu ini. Mereka menyadari bahwa pakaian mereka basah oleh keringat. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya dan menghela nafas ketika dia melihat bahwa Zhang Qian dan Zhao Gang memiliki ketakutan yang tersisa di dalam hati mereka. Bahkan saya tidak pernah membayangkan bahwa pasukan monyet batu di dalam pegunungan Crosscut ini akan sangat menakutkan. Saya awalnya masih berpikir bahwa jika hanya ada Raja Monyet setengah langkah void, kita masih bisa mundur dengan aman setelah mencuri anggur monyet. Tapi siapa yang tahu bahwa sebenarnya ada binatang iblis Raja Kera di antara mereka? Aku bahkan belum sempat mengumpulkan anggur monyet ketika aku dihentikan olehnya. Duan Lingtian gemetar ketakutan ketika dia mengingat adegan sebelumnya. Keberuntungan kami dapat dianggap baik kali ini karena, Tuan Muda, Anda dapat membantu kerabat mereka menghilangkan racunnya, jika tidak, konsekuensinya tidak terbayangkan. Zhang Qian dan Zhao Gang memiliki sedikit rasa takut yang tersisa di hati mereka juga. Namun, kami sekarang dapat dianggap telah mendapatkan apa yang kami inginkan. Duan Lingtian mengguncang labu besar di tangannya sambil tersenyum ringan. Zhang Qian dan Zhao Gang mulai tertawa juga. Benar, jangan menyebarkan masalah ada monyet batu di sini. Tiba-tiba, Duan Lingtian memasang ekspresi serius saat dia memperingatkan Zhang Qian dan Zhao Gang. Meskipun pasukan monyet batu tidak takut orang-orang dari Kerajaan Langit Merah mengganggu mereka, Duan Lingtian masih berharap tidak ada yang menghancurkan kehidupan damai mereka. Sampai tingkat tertentu, dia menyetujui pasukan monyet batu dan mengambil pasukan monyet batu sebagai teman-temannya. Jangan khawatir, Tuan Muda. Zhang Qian dan Zhao Gang buru-buru mengangguk. Tak lama kemudian, Duan Lingtian kembali ke kaki gunung, dan pada saat ini, Zhang Qian dan Zhao Gang sekali lagi menyembunyikan diri. Duan Lingtian menyesap seteguk anggur monyet sebelum kembali ke tenda. Setelah kembali ke tenda, dia menelan anggur monyet yang dia pegang di dalam mulutnya. Seketika, Duan Lingtian hanya merasakan kekuatan mengerikan yang tak henti-hentinya mengisi pembuluh darah di tubuhnya, daging, otot, dan tulangnya. Untungnya, ketangguhan dan keuletan tubuh kedagingannya jauh melampaui orang biasa, jika tidak, dia pasti akan meledak dari energi yang terpendam. Meski begitu, Duan Lingtian masih merasakan sakit yang sangat menusuk dari seluruh tubuhnya. Untuk sesaat, Duan Lingtian berkeringat seperti hujan.
Duan Lingtian menarik napas dalam-dalam dan tidak berani ragu sedikit pun saat dia buru-buru mengedarkan metode kultivasi mental Raging Piton Form dari teknik berdaulat perang 9 naga. Berkat kerja keras Duan Lingtian, kekuatan yang diubah menjadi anggur monyet mulai mengikuti metode kultivasi mental Raging Piton Form untuk beredar di dalam tubuhnya. Dan kultivasinya yang baru saja menembus ke tingkat ke-9 tahap pembentukan inti maju dengan kecepatan yang sangat cepat. Pada akhirnya, kultivasinya macet di lapisan terakhir kemacetan. Bahkan kemudian, lebih dari setengah kekuatan dari anggur monyet tetap berada di dalam tubuh Duan Lingtian. Aku hampir lupa bahwa aku belum mengonsumsi pil darah naga untuk menyelesaikan tempering terakhir Raging Piton Forms dari tubuh kedagingan untuk tingkat ke-9 tahap pembentukan inti, tingkat tahap pembentukan inti dan melangkah ke tahap inti asal sekaligus. Bab 214, Membuat Sapu Bersih. Penerjemah, Kurazi Tolanzurator Editor, Lukas. Saat dia memikirkan hal ini, suasana hati Duan Lingtian melonjak. Namun, dia tidak terburu-buru untuk memperbaiki pil darah naga, karena tenda sementara tempat dia berada tidak memiliki banyak ruang ekstra. Dia tidak bisa keluar dari tenda dan memperbaiki, kan? Sambil menggelengkan kepalanya, Duan Lingtian menenangkan suasana hatinya sebelum tertidur lelap. Langit akan menjadi cerah dalam beberapa jam lagi, dan pada saat itu, pasukan besar berjumlah 100.000 akan langsung menyerang kota Barbar Selatan. Sebagai ahli strategi pertempuran ini, Duan Lingtian perlu memulihkan diri dan menyimpan energi. Langit bahkan belum sepenuhnya cerah ketika 100.000 pasukan besar telah berangkat dalam barisan yang tangguh. Duan Lingtian, Ni Fen, dan He Weian memacu kuda mereka paling depan, dan tak lama, mereka tiba di samping parit di luar kota Barbar Selatan. Di bawah perintah Duan Lingtian, 100.000 pasukan besar meletakkan orang-orangan sawah dan bagian rakit bambu yang mereka bawa ke tanah. Rakit bambu mulai terbentuk, dan tumpukan orang-orangan sawah ditarik ke atas setengah rakit bambu. Dalam kabut pagi, 100.000 tentara besar mengikuti di sepanjang parit saat mereka meluncurkan serangan mendadak. Lepaskan panah. Mengikuti perintah Duan Lingtian, para prajurit menarik kembali busur mereka yang berat. Panah yang tak terhitung jumlahnya bersiul untuk membunuh sekelompok tentara penjaga kota Barbar Selatan di atas tembok kota sebelum mereka bisa bereaksi. Sementara itu, suar api muncul dari segala arah di dalam kota Barbar Selatan, dan mereka memulai serangan balik mereka. Pasukan besar Kerajaan Langit Merah yang berjumlah 100.000 terus maju. Namun, sebelum 100.000 pasukan besar, ada sejumlah besar perahu rumput yang membuka jalan bagi mereka. Di dalam kabut pagi, para prajurit di atas tembok kota biadab selatan hanya bisa samar-samar tampak beberapa siluet, sehingga panah yang tak terhitung jumlahnya bersiul untuk turun ke orang-orangan sawah. Pasukan besar Kerajaan Langit Merah yang berjumlah 100.000 orang selamat dan sehat. Ajaib, ajaib, termasuk He Weian dan Ni Fen, semua siswa Departemen Star Mastermind tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Inilah tepatnya strategi, meminjam anak panah dengan perahu jerami. Hanya ketika mereka benar-benar melihat adegan ini terjadi, mereka menyadari betapa menakutkannya pemuda berpakaian ungu yang berdiri di samping mereka. Memusnahkan musuh yang kuat seperti itu bukan apa-apa. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Tepat ketika pasukan pertahanan kota Barbar Selatan mengira 100.000 pasukan Kerajaan Langit Merah kehabisan panah, gelombang panah lain bersiul, membunuh tentara kota Barbar Selatan yang ada di dinding. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Bagaimana mungkin mereka memiliki begitu banyak anak panah? Tidak, ini tidak nyata. Seiring waktu berlalu, pasukan pertahanan kota Barbarik Selatan benar-benar bingung, bahkan sampai tidak ada yang berani menyelidiki keluar dari tembok kota. Kesuksesan, He Weian bersorak kegirangan. Komandan Ni, tolong pimpin pasukan Crimson Wim untuk mengambil kesempatan dari kekacauan dan menyelinap ke perkemahan musuh. Adapun kami akan bekerja sama dengan Anda dan bertindak dalam koordinasi dari dalam dan luar, dan memberi mereka serangan dari keduanya, depan dan belakang. Duan Lingtian memandang Ni Fen dan dia dengan ringan mengangguk. Di hadapan orang luar, dia tidak memanggil Ni Fen kakak Ni. Oke, setelah pertempuran ini berakhir, kita akan minum sepuasnya. Ni Fen tertawa terbahak-bahak saat dia memimpin tentara Crimson Wim untuk melompati tembok dan memasuki kota Barbar Selatan sementara pasukan pertahanan kota Barbar Selatan tidak memiliki tindakan pencegahan. Menyelinap di sepanjang jalan yang tidak diketahui. Dan kemudian,
mengeluarkan kayu bakar dari bawah pot. Inilah tepatnya taktik Duan Lingtian untuk menghubungkan tiga strategi. Sementara itu, hampir 90.000 perwira tentara perbatasan dan kelompok siswa Akademi Paladin masih bersembunyi di balik perahu rumput. Mereka tersembunyi di dalam kabut pagi. Selama ada seseorang yang keluar dari tembok kota Barbarik Selatan, mereka akan langsung ditembak dan dibunuh. Dan justru karena alasan inilah tentara Crimson Wim dapat dengan mudah menyelinap ke kota Barbar Selatan. Haha, aku, He Weian, telah menjadi tentara selama bertahun-tahun, tapi ini masih pertama kalinya aku bertarung dalam pertempuran yang memuaskan. He Weian memiliki ekspresi gembira saat dia melihat Duan Lingtian, dan matanya menunjukkan rasa hormat yang dalam. Jenderal He, jangan terlalu cepat bersemangat. Tunggu sampai kita mencapai kota Barbar Selatan. Tidak akan terlambat untuk bersemangat kalau begitu. Duan Lingtian tersenyum ringan dengan ekspresi riang. Sementara itu, para siswa Akademi Paladin di sekitarnya memandang Duan Lingtian dengan tatapan yang bercampur kekaguman yang mendalam. Terutama para siswa 300 Star General Departemen itu, mereka sangat bersemangat. Di lain waktu mereka memasuki medan perang, mereka bahkan belum pergi berperang ketika mereka mundur. Namun, kali ini adalah kesempatan untuk mandi darah di medan perang dan memanfaatkan semua yang telah mereka pelajari untuk berjuang demi pencapaian pertempuran. Di dalam kota Barbar Selatan, di dalam perkemahan yang luas, sekelompok jenderal dan ahli strategi berkumpul, dan wajah mereka tidak sedap dipandang. Masalah hari ini benar-benar aneh. Berbicara secara logis, tidak mungkin pasukan Kerajaan Langit Merah memiliki begitu banyak anak panah. Seorang ahli strategi mengerutkan kening, dan sudut mulutnya melengkung menjadi senyum pahit. Aku juga merasa itu aneh. Terlebih lagi, kami jelas telah membunuh beberapa orang mereka, tetapi serangan mereka tidak melambat sedikit pun. Bukankah mereka hanya memiliki 100.000 tentara yang tersisa? Jadi, banyak dari mereka telah mati, jadi bagaimana mungkin mereka bisa melancarkan serangan yang begitu hebat? Ahli strategi lainnya mengangguk dan kemudian mengerutkan kening, dan kerutannya tidak hilang bahkan setelah waktu yang lama. Prajurit kita bahkan tidak berani memeriksa kepala mereka keluar dari tembok kota, karena orang yang melakukannya pasti akan dibunuh. Mungkin tidak akan lama sebelum pasukan Kerajaan Langit Merah mendekati tembok kota kita. Wajah seorang jenderal penuh dengan kekhawatiran. Membunuh. Tiba-tiba, tepat pada saat ini, suara ledakan tiba-tiba bergema di dalam perkemahan, menyebabkan kelompok jenderal dan ahli strategi yang berkumpul menjadi bingung. Dalam waktu singkat, mereka melihat tentara Crimson Wim datang langsung ke arah mereka. Itu tentara Crimson Wim Kerajaan Langit Merah. Ya dewa, bagaimana mereka bisa menyelinap masuk? Satu demi satu, para jenderal dan ahli strategi dengan cepat diselimuti oleh tentara Crimson Wim. Suara mendesing. Bang! Sebuah kembang api bersiul dari dalam kota Barbar Selatan dan meledak di udara. Bunuh jalan masuk. Suara keras Duan Lingtian tiba-tiba memerintahkan. Membunuh, membunuh, membunuh. Tentara perbatasan yang terpendam amarah selama berhari-hari langsung melancarkan serangan ke kota, dan untuk sesaat, teriakan perang mereka mengguncang langit dan kekuatan mereka yang mengesankan menembus langit. Menghadapi pasukan Kerajaan Juara Selatan yang diserang secara diam-diam oleh pasukan Crimson Wim sampai-sampai mereka panik, pasukan perbatasan dengan mudah membuka gerbang kota dan langsung menyerbu kota, meluncurkan pembantaian sepihak. Tentara Crimson Wim dan tentara perbatasan telah mengoordinasikan serangan dari dalam dan luar dan menyapu bersih tentara Kerajaan Juara Selatan, yang moralnya telah sangat turun. Sepanjang hari, setengah dari kota Barbarik Selatan mengalir dengan sungai darah. Membunuh. Duan Lingtian saat ini telah bergabung ke dalam pertempuran, karena situasi pertempuran saat ini adalah sepihak dan tidak mengharuskan dia untuk mengarahkannya. Suara mendesing. Pedang fleksibel Valet Myrtle bersiul seolah-olah telah berubah menjadi sambaran petir ungu. Setiap kali itu muncul, itu akan merenggut nyawa seorang prajurit Kerajaan Juara Selatan bersamanya. Bang! Selain Duan Lingtian, Xiao Yu dan Xiao Sun sama-sama terbunuh sampai-sampai mereka tidak dapat mengendalikan diri. Duan Lingtian tidak bisa menahan diri untuk tidak melotot ketika dia melihat prajurit Kerajaan Juara Selatan yang akan mati di bawah pedangnya dibunuh oleh Xiao Sun terlebih dahulu. Xiao Sun, jangan merebut bisnisku. Xiao Sun tertawa malu dan terus menerkam ke depan. Membunuh seorang pria dalam 10 langkah, tak terbendung untuk 1000 mil. Suasana hati Duan Lingtian melonjak, dan dia hanya merasakan darah di seluruh tubuhnya mendidih.
Hanya setelah kerajaan juara selatan hanya tersisa dengan sekelompok tentara dan jenderal yang menyerah barulah pasukan kerajaan langit merah menghentikan pembantaian. Saat ini, ada mayat atau darah di bawah kaki Duan Lingtian, dan pakaian semua orang berlumuran darah. Kemenangan, kemenangan, Duan Lingtian, Duan Lingtian, Duan Lingtian. Cara pasukan kerajaan langit merah yang mengesankan menembus ke langit, dan mereka saat ini meneriakkan nama Duan Lingtian dengan gila-gilaan. Karena mereka tahu bahwa jika mereka tidak memiliki Duan Lingtian hari ini, maka tidak mungkin bagi mereka untuk membalas dendam atas saudara-saudara yang meninggal beberapa hari yang lalu. Jika bukan karena Duan Lingtian, mereka tidak akan dapat menembus kota barbar selatan dan merasa ditinggikan setelah dipenuhi. Southern Barbaric City mirip dengan Relentless Thriving City, setengah dari kota adalah tempat perkemahan, dan setengah lainnya adalah tempat di mana aliran orang berkumpul. Namun, menerobos sebuah kota dan menjarah tempat itu tanpa merugikan rakyat jelata, ini praktis merupakan kesepakatan diam-diam di antara berbagai kerajaan. Jadi, meskipun rakyat jelata di bagian utara kota barbar selatan sedang berduka, mereka tidak pernah berpikir untuk merasa takut. Hilang, kita kalah. Bagaimana ini bisa terjadi? Beberapa hari yang lalu, pasukan kerajaan langit merah yang berjumlah 110.000 orang terbunuh dalam retret oleh pasukan kerajaan juara selatan kita, dan mereka kehilangan lebih dari 10.000 orang. Sekarang, kerajaan langit merah paling banyak memiliki pasukan 100.000. Bagaimana mungkin mereka bisa menembus garis pertahanan kota barbarik selatan kita? Aku mendengar seorang ahli strategi dengan kebijaksanaan tak tertandingi muncul di pasukan kerajaan langit merah, dan dengan taktik tak tertandingi, dia menembus kota barbar selatan tanpa satu korban jiwa. Tanpa satu pun korban, itu tidak mungkin, kan? Ya. Bagaimana mungkin tidak ada yang mati dalam pertempuran? Itu benar, kudengar hanya sekitar 100 prajurit kerajaan langit merah yang terluka, dan tidak ada korban jiwa. Untuk sementara waktu, ahli strategi kerajaan langit merah tua yang memiliki kebijaksanaan tak tertandingi menjadi pusat diskusi di antara rakyat jelata kota barbar selatan. Malam itu, sorak-sorai menyelimuti langit dan bumi di dalam Southern Barbaric City. Sorak-sorai praktis tidak pernah berhenti. Justru 100.000 tentara kerajaan langit merah yang merayakannya. Saudara Lingtian, aku bersulang untukmu. He Weian mengangkat semangkuk anggurnya dengan wajah memerah. Dia telah menjadi tentara dan pergi berperang selama bertahun-tahun, tetapi ini adalah pertama kalinya dia memperoleh pencapaian seperti itu. Mengambil alih kota barbar selatan, yang telah mengalami kebuntuan dengan kota berkembang tanpa henti selama bertahun-tahun, tanpa kehilangan seorang prajurit pun. Dia tahu bahwa namanya pasti akan tetap dalam sejarah, dan bahwa dia akan terkenal dan dikenang selamanya. Tentu saja, dia juga tahu bahwa pemuda di hadapannya tidak hanya akan menjadi terkenal di kerajaan langit merah mulai hari ini dan seterusnya, namanya bahkan akan menyebar ke seluruh kerajaan juara selatan di masa depan. Selama mereka mendengar nama pemuda ini, tentara kerajaan juara selatan mungkin akan melarikan diri segera setelah mereka mengetahuinya. Jenderal dia, Duan Lingtian mengangkat semangkuk anggurnya juga dan menyatukan mangkuk mereka sebelum meminum semuanya sekaligus. Ayo, minum. Niven juga sangat senang. Saat ini, bahkan lelaki tua yang berdiri di belakang Niven memiliki tatapan yang berkedip-kedip dengan rasa kemegahan yang luar biasa ketika dia melihat Duan Lingtian. Pemuda ini hampir membuat sejarah di Crimson Sky Kingdom. Bahkan Markis senior dari Divine Might Markis Estate tidak pernah sekalipun mendapatkan pencapaian yang begitu mengerikan dalam pertempuran. Memusnahkan 100.000 pasukan besar kota barbarik selatan tanpa kehilangan seorang prajurit pun, itu benar-benar menantang surga. Duan Lingtian, Anda adalah kebanggaan Akademi Paladin kami. Di kejauhan, seorang siswa kelas atas Departemen Umum Bintang berdiri ketika dia melihat Duan Lingtian, dan dia meminum semua anggur di dalam mangkuknya sekaligus. Tepat sekali, kamu adalah kebanggaan Akademi Paladin kami. Untuk sesaat, termasuk Xiao Sun dan Xiao Yu, semua siswa Akademi Paladin lainnya berdiri dan memanggang Duan Lingtian. Melanggar kota barbarik selatan kerajaan juara selatan adalah layanan yang brilian dan berjasa. Mereka dapat membayangkan bahwa ketika mereka kembali kali ini, mereka akan dihadiahi dengan gelar bangsawan, dan ini akan sangat mempengaruhi masa depan mereka. Selain itu, mereka mengerti bahwa semua ini adalah sesuatu yang diberikan Duan Lingtian kepada mereka. Terima kasih, Tuan Muda Lingtian, karena membantu saudara-saudara kita membalas dendam. Tepat pada saat ini,
hampir 90.000 perwira tentara perbatasan semuanya telah berdiri. Mereka mengangkat mangkuk anggur mereka dan dengan hormat membungkuk kepada Duan Lingtian. Mereka berbicara dengan suara yang dipenuhi dengan rasa terima kasih dan rasa hormat. Bab 215, kembali dengan kemenangan. Penerjemah, Kurasi Tolanzurator Editor, Lukas. Roti panggang. Duan Lingtian dipengaruhi oleh atmosfer juga, dan dia berdiri dengan semangat heroik yang bisa menembus langit saat dia meminum anggur sekaligus. Di kehidupan sebelumnya, dia dilahirkan di tentara, jadi tak lama kemudian, dia bercampur dengan 100.000 perwira yang hadir dan minum sampai larut malam sebelum akhirnya beristirahat. Saat fajar keesokan harinya, mereka meninggalkan kota barbar selatan dan menuju ke arah kerajaan Langit Merah. Itu justru tentara Crimson Wing. Saat ini, kota barbarik selatan telah ditangkap, dan hal-hal berikut adalah hal yang perlu ditangani oleh tentara perbatasan. Sebagai pasukan bala bantuan, tugas mereka telah selesai, jadi sekarang saatnya untuk kembali ke kota kekaisaran. Kavaleri tentara Crimson Wing yang terdiri dari 10.000 perwira plus hanya menghabiskan beberapa jam untuk melintasi pegunungan Crosscut dan tiba di kota berkembang tanpa henti kerajaan Langit Merah. Penduduk kota berkembang tanpa henti berdiri di luar kota dan menatap tentara Crimson Wing yang pergi ke kejauhan dengan ekspresi yang sangat bersemangat. Ada sekelompok pasukan kavaleri tentara perbatasan yang membawa berita bahwa Southern Barbaric City ditangkap jauh di malam kemarin, menyebabkan banyak penduduk kota berkembang tanpa henti bersemangat sampai-sampai mereka tidak bisa tidur sepanjang malam. Tentara Crimson Wing sekali lagi telah sepenuhnya mengungkapkan kekuatan tak terkalahkan mereka. Tentara Crimson Wing berhasil meluncurkan serangan mendadak kali ini semua berkat ahli strategi pemuda, Duan Lingtian. Benar-benar tidak bisa dipercaya, seorang pemuda berusia 18 tahun benar-benar mampu mengarahkan pasukan besar berjumlah 100.000 orang dan merebut kota barbar selatan tanpa kehilangan seorang prajurit pun. Mulai hari ini dan seterusnya, Duan Lingtian ini pasti akan terkenal di seluruh kerajaan Langit Merah, dan namanya akan tercatat dalam sejarah. Aku baru saja memikirkan putra Perdana Menteri Gu Xiang. Dia benar-benar tidak mampu dibandingkan dengan Duan Lingtian. Kota barbarik selatan, dia bahkan memimpin lebih dari 10.000 perwira tentara perbatasan ke kematian mereka. Gu Xuan, di mataku, dia bahkan tidak bisa dibandingkan dengan rambut di kepala Duan Lingtian. Putra Perdana Menteri, dia kehilangan semua wajah kerajaan Langit Merah kita. Penduduk kota berkembang tanpa henti sangat mengingat nama, Duan Lingtian, dan mereka juga sangat mengingat nama Gu Xuan. Yang pertama membuat mereka merasa hormat, sedangkan yang kedua membuat mereka merasa jijik. Tentara Crimson Wing tiba dengan barisan yang tangguh dan pergi dengan barisan yang tangguh juga. Secara keseluruhan, perjalanan mereka sebagai pasukan bala bantuan kali ini dapat dianggap telah selesai dengan sempurna. Di depan 10.000 pasukan ini, Duan Lingtian dan Nifen memacu kuda mereka ke depan berdampingan, dan lelaki tua yang hemat dalam berbicara mengikuti di belakang mereka berdua seolah-olah dia adalah bayangan. Kami kembali. Begitu kita kembali kali ini, aku ingin tahu hadiah apa yang akan diberikan oleh Yang Mulia Kaisar kepada kita. Hadiah kita seharusnya hampir sama, yang membuatku penasaran adalah hadiah apa yang akan diberikan oleh Yang Mulia Kaisar kepada Duan Lingtian. Rombongan siswa Akademi Paladin berdiskusi dengan antusias. Duan Lingtian bisa dikatakan sebagai inti saat merebut kota barbar selatan kali ini, dan tanpa Duan Lingtian, kerajaan Langit Merah tidak akan bisa sampai sejauh ini. Dengan demikian, pemberian Duan Lingtian dari Kaisar pasti akan menjadi yang paling banyak dan paling beragam, dan ini adalah sesuatu yang tidak mereka ragukan sedikitpun. Xiao Yu dan Xiao Sun berpacu berdampingan, dan wajah mereka menunjukkan senyuman tulus, karena perjalanan kali ini membuat darah mereka mendidih dan mereka telah berjuang sepuas hati. Teman Tianhu itu pasti akan menggerutu saat kita kembali. Itu sudah pasti. Kedua wajah mereka menunjukkan seringai lebar. 2 bulan kemudian, kelompok mereka sekali lagi kembali ke kota kekaisaran. Tian kecil, siswa Akademi Paladin akan dibimbing kembali olehmu secara pribadi. Aku akan memimpin perwira tentara Crimson Wing kembali ke perkemahan terlebih dahulu sebelum pergi mencari ayahku dan memasuki istana kekaisaran untuk bertemu dengan Kaisar, Nifen berkata kepada Duan Lingtian di luar kota kekaisaran. Perkemahan tentara Crimson Wing berada di luar kota kekaisaran. Duan Lingtian mengangguk. Siswa Akademi Paladin, ikuti Duan Lingtian kembali. Nifen memerintahkan dengan suara keras. Seketika, dengan Duan Lingtian memimpin,
sekelompok siswa Akademi Paladin memasuki kota kekaisaran dalam barisan yang tangguh. Ketika mereka pergi, siswa Akademi Paladin berjumlah total 312 orang, tetapi sekarang hanya ada 311. Orang yang hilang itu adalah Gu Xuan, atau dengan kata lain, putra Perdana Menteri Kerajaan Langit Merah Gu Yuting, yang telah meninggalkan kota berkembang tanpa henti lebih dari 2 bulan yang lalu. Duan Lingtian dan yang lainnya kembali ke Akademi Paladin. Tidak mengherankan, mereka menyebabkan kegemparan besar di dalam akademi. Mereka kembali begitu cepat. Ya, dari sini ke perbatasan barat laut, bahkan jika mereka memacu kuda mereka sepanjang perjalanan, mereka setidaknya membutuhkan 4 bulan untuk perjalanan kembali, sekarang bahkan belum 5 bulan dan mereka telah kembali. Di lain waktu, kata-kata, mereka tinggal kurang dari sebulan di perbatasan selatan. Apakah pasukan kerajaan juara selatan sangat tidak berguna? Saat ini, itu tepat di tengah hari. Banyak siswa Akademi Paladin telah berkumpul di tempat latihan seni bela diri dan berdiskusi dengan penuh semangat di antara mereka sendiri. Tak lama, seiring dengan kembalinya kelompok siswa di balik Duan Lingtian yang terintegrasi ke dalam kerumunan, mereka dengan cepat mengetahui tentang urutan kejadian masalah tersebut. Tentara Kerajaan Langit Crimson merebut kota barbar selatan Kerajaan Juara Selatan tanpa kehilangan seorang prajurit pun. Dan itu menyebabkan semua siswa yang tidak menuju ke perbatasan barat laut menjadi kacau. Ketika mereka mengetahui bahwa semua ini adalah karena kontribusi Duan Lingtian, tatapan mereka dipenuhi dengan rasa hormat ketika mereka sekali lagi menatap Duan Lingtian. Ini berlaku untuk siswa kelas bawah dan siswa kelas atas. Terlebih lagi, Duan Lingtian, yang menjadi pusat perhatian, mengucapkan selamat tinggal pada Xiao Yu dan Xiao Sun dan menyelinap kembali ke rumah setelah dia melihat bahwa sekelompok siswa telah kembali ke Akademi Paladin. Berdiri di luar gerbang halaman rumahnya sendiri, napas Duan Lingtian menjadi sedikit tergesa-gesa. Saya pulang. Setelah Xiong Kuan membuka gerbang, Duan Lingtian masuk dengan langkah besar. Tuan muda, Tuan muda. Di halaman depan, manajer Jingru dan 2 gadis pelayan dengan hormat membungkuk kepada Duan Lingtian. Duan Lingtian mengangguk sambil tersenyum kepada mereka sebelum dengan tidak sabar berjalan ke halaman belakang. Di halaman belakang, kedua gadis kecil itu duduk mengelilingi Li Rou, karena mereka tidak menyadari kembalinya Duan Lingtian. Tian, baru setelah Li Rou memperhatikan Duan Lingtian, kedua gadis kecil itu bereaksi seperti disambar petir. Bu, aku pulang. Wajah Duan Lingtian menunjukkan seringai yang cemerlang. Dalam beberapa hari lagi, itu akan menjadi 5 bulan penuh sejak dia pergi hari itu. Bagus kamu kembali, bagus kamu kembali. Wajah Li Rou menunjukkan senyuman, dan dia jelas menghela nafas lega juga. Tuan muda, petik 2 tanda seru petik 2. Kedua gadis kecil itu berubah menjadi 2 embusan angin yang harum saat mereka melemparkan diri ke pelukan Duan Lingtian dari kiri dan kanan, sebelum memegang erat Duan Lingtian. Saya kembali. Duan Lingtian memegang kedua gadis itu di lengannya, dan rasa kegembiraan terungkap di antara alisnya. His mendesis gelombang, tepat pada saat ini, sambaran petir hitam dan putih melintas sebelum langsung turun ke tangan Duan Lingtian, dan mereka mengangguk ringan ke Duan Lingtian seolah-olah mereka menyambutnya kembali. Haha, putih kecil, hitam kecil. Duan Lingtian tertawa terbahak-bahak saat dia menyapa kedua ular piton kecil itu. Duan Lingtian melemparkan segalanya ke belakang pikirannya dan menghabiskan sepanjang siang dan malam bersama 2 gadis kecil di kamarnya yang luas. Pakaian terlepas, mereka berguling-guling, dan mereka dengan penuh semangat menikmati setiap posisi yang diketahui Duan Lingtian. Tidak sampai larut malam Duan Lingtian memeluk 2 gadis kecil yang memiliki kepuasan tertulis di seluruh wajah mereka dan jatuh tertidur lelap. Pada saat ini, Duan Lingtian belum tahu bahwa banyak orang di seluruh kota kekaisaran pasti akan mengalami malam tanpa tidur malam ini. Di sore hari, setelah Divine Might Marquis Ni Yuan dan putranya memasuki istana kekaisaran, berita perang di perbatasan barat laut menyebar dari istana kekaisaran. Tentara Kerajaan Langit Merah telah merebut kota barbar selatan Kerajaan Juara Selatan dalam sekali jalan. Terlebih lagi, penghargaan terbesar bukan milik Komandan Tentara Crimson Wim Niven, juga bukan milik Jenderal Tentara Perbatasan, He Weian. Sebaliknya, itu adalah Duan Lingtian. Nama Duan Lingtian sekali lagi menyapu seluruh kota kekaisaran dan menjadi topik diskusi terpanas di setiap restoran. Aku tidak pernah membayangkan bahwa bukan hanya bakat alami Duan Lingtian di surga marsial Dao yang menantang,
Tapi dia bahkan sangat hebat dalam memimpin pasukan ke dalam pertempuran. Dia merencanakan dengan sangat hati-hati dan memperhitungkan setiap kemungkinan untuk menang dalam setiap pertempuran. Seorang jenius dalam semua aspek, seorang jenius dalam semua aspek. Ini benar-benar keberuntungan Kerajaan Langit Merah kita memiliki Duan Lingtian. Tepat sekali, Duan Lingtian memang jenius yang luar biasa. Namun, dibandingkan dengan Duan Lingtian, putra Perdana Menteri Gusuan itu luar biasa. Dia memang luar biasa. Pasukan besar yang terdiri dari 110.000 orang mendengarkan perintahnya, tapi mereka bahkan tidak menyentuh tembok kota Barbarik Selatan sebelum kehilangan lebih dari 10.000 orang, apalagi, korban dari pasukan Kerajaan Juara Selatan bahkan tidak berjumlah 1.000. Putra Perdana Menteri, apakah itu kota luar kota kekaisaran atau kota dalam? Setiap tempat dipenuhi dengan diskusi serupa, dan semua diskusi ini memuji Duan Lingtian sambil meremehkan Gusuan. Bagaimanapun, keduanya membentuk kontras yang tajam. Tidak seperti kota kekaisaran yang ramai dengan aktivitas, kota itu sunyi senyap di dalam perumahan Perdana Menteri. Di dalam aula penonton yang luas, seorang pria parubaya dengan perawakan sedang yang mengenakan pakaian ilmiah tak henti-hentinya mondar-mandir. Tuan Perdana Menteri. Tak lama, seorang lelaki tua masuk dengan langkah besar. Mata lelaki tua itu menyilaukan seperti deretan bintang, dan dia berjalan dengan langkah mantap. Jelas tingkat kultivasinya tidak rendah. Bagaimana itu? Pria parubaya itu bertanya dengan suara rendah. Meskipun tidak ada ekspresi yang terlihat di permukaan, sepasang mata yang cemas itu benar-benar memperlihatkan hatinya yang saat ini sedang cemas. Tuan Perdana Menteri, saya pergi untuk menanyai mereka. Mereka mengatakan bahwa Tuan Muda meninggalkan kota berkembang tanpa henti 2 bulan lalu dan kembali ke kota kekaisaran. Kata lelaki tua itu perlahan. Apa? Wajah pria parubaya itu menjadi muram dan pupil matanya mengerut. Apa yang sebenarnya terjadi? Tuan Perdana Menteri, diduga hampir 90.000 perwira tentara perbatasan yang memohon kepada Jenderal He Weian untuk membunuh Tuan Muda. Kemudian, demi keselamatan Tuan Muda, Jenderal He Weian membiarkan Tuan Muda pergi, pribadi, kata lelaki tua itu. Suan, bagaimana kamu bisa pergi sendiri? Pupil pria parubaya itu mengerut, dan seluruh orangnya tampak sedikit sedih. Sebagai Perdana Menteri Kerajaan Langit Merah, kebijaksanaan Gu Yuting melampaui semua yang lain, dan sulit bagi orang biasa untuk mencapai levelnya. Dia tahu bahwa putranya kemungkinan besar telah terbunuh. Namun, dia hanya bisa dipaksa untuk menyimpan keluhan ini untuk dirinya sendiri, karena masalah ini tidak bisa lagi disalahkan pada tentara perbatasan. Bagaimana berita itu tersebar di luar? Gu Yuting menarik napas dalam-dalam, dan matanya yang penuh kebijaksanaan memancarkan jejak cahaya yang mengalir deras. Dia dengan paksa menekan kesedihan jauh di dalam hatinya. Pria tua itu sedikit ragu setelah mendengar permintaan Gu Yuting. Kamu tidak perlu khawatir, bicaralah. Tatapan Gu Yuting seperti listrik saat dia melihat lelaki tua itu. Ya, orang tua itu mengangguk dan kemudian dengan jujur memberitahu Gu Yuting tentang beberapa desas-desus yang tersebar dan didiskusikan dengan penuh semangat di dalam kota kekaisaran. Setelah dia selesai berbicara, sudut mulut lelaki tua itu menahan senyum pahit. Duan Lingtian, dia memang jenius yang luar biasa. Gu Yuting menarik napas dalam-dalam dan seutas niat membunuh muncul di matanya. Namun, menurut pengetahuan saya, Duan Lingtian ini telah berkonflik dengan Suan sejak lama, kan?